Salam fakta dan makna. Merangkai fakta, menguak peristiwa dan menemukan makna. COVID-19 84 dan revolusi kertas putih. WHO sebut pandemi COVID segera berakhir. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut akhir dari pandemi COVID-19 mungkin sudah di depan mata. Sekitar awal September, jumlah kematian yang dilaporkan mingguan akibat COVID-19 adalah yang terendah sejak Maret 2020. Perlu diketahui, menurut laporan Watchmeter, bahwa virus ini telah menginfeksi lebih dari 660 juta orang dan membunuh lebih dari 6,68 juta. Tapi ingat, ada pandemi yang tidak segera berakhir, yaitu pandemi COVID-19 84. Apakah itu? Virus atau pandemi dijadikan instrumen untuk pengendalian massa. Inilah yang dilakukan Xi Jinping dengan kebijakan Zero COVID-nya. Menurut Xi, kebijakan hidup berdampingan dengan virus adalah kebijakan sesat. Ketika dunia mulai melonggarkan pembatasan, Xi Jinping malah memperketatnya. Ada yang berpendapat kebijakan ini sebagai alat untuk mewujudkan ambisinya untuk nambah periode dan akan berakhir setelah Xi lanjut menjadi ketua Partai Komunis 3 periode. Ternyata setelah Xi menjabat lagi sebagai Sekjen PKT, kebijakan Zero COVID yang menyengsarakan rakyatnya tetap dilanjutkan. Mungkin Xi ketagihan, ternyata alasan kesehatan itu begitu efektif untuk mengendalikan rakyat. George Orwell, pengarang buku 1984, jika masih hidup mungkin akan mengubah judul bukunya menjadi COVID-19 84. Ya, cara yang paling ampuh mengendalikan massa adalah lewat healthcare atau layanan kesehatan. Dan ternyata kebijakan Xi Jinping ini ada yang memujinya, adalah Klaus Schwab, ya, pemimpin World Economic Forum, memuji apa yang dilakukan oleh Xi Jinping sebagai role model transformasi sistematik dunia, di mana Xi telah membangun camp COVID paling besar di dunia. Kebijakan Zero COVID ini mahal harganya dan rakyat Tiongkok harus membayarnya dengan kelaparan, keputusasaan, frustasi, dan bahkan ada yang nekat bunuh diri. Dunia juga ikut menanggungnya dengan semakin lesunya perekonomian global. Tapi Xi tak peduli, ia mempunyai segala alat untuk membungkam suara-suara yang menentangnya. Great Firewall misalnya, sistem kredit sosial, dan kode kesehatan digunakan untuk mengendalikan pergerakan rakyatnya dan suara-suara yang menentangnya. Di masa mudanya, Xi pernah mengalami era Great Famine atau kelaparan besar 1959 sampai 1962 akibat kebijakan Mao Zedong yang mengakibatkan 40 juta orang mati kelaparan. Dan Xi melihat PKT tetap memegang kendali dan Mao Zedong tetap menjadi pemimpin besar. Inilah logika daripada Xi Jinping. Akhir-akhir ini Xi nampaknya mengarah pada gaya kepemimpinan ala Mao Zedong. Akankah Xi akan mengungguli Mao Zedong dalam menyengsarakan dan membunuh rakyatnya? Pertanyaan selanjutnya, seberapa lama rakyat Tiongkok modern yang sudah merasakan nikmatnya hidup makmur ini bisa bertahan? Gejolak mungkin sementara bisa diredam oleh rezim Xi, tapi 24 November 2022, momentum yang ditunggu warga Tiongkok telah datang. Kebakaran terjadi di sebuah gedung bertingkat tinggi kota Urumqi, ibu kota Xinjiang. Kota itu telah di-lockdown selama 100 hari untuk mencegah penyebaran COVID. Ketika kebakaran terjadi, para penghuni tidak bisa melarikan diri. Segelan berlapis tak bisa ditembus oleh petugas pemadam kebakaran. Menurut pengumuman resmi otoritas Tiongkok, 10 orang terpanggang hidup-hidup
dan 9 lainnya luka parah. Namun, beberapa orang yang selamat memastikan bahwa setidaknya 40 orang tewas dalam kebakaran tersebut. Tragedi itu menyebar di media sosial Tiongkok, memicu kemarahan di mana-mana. Mereka berpikir tragedi seperti itu bisa jadi suatu saat menimpa mereka. Teriakan "beri aku kebebasan" atau "berikan aku kematian" bergema di lebih dari 50 kota besar di seluruh Tiongkok. Tentunya, ekspresi kemarahan itu segera disensor, tapi warga Tiongkok yang sudah tak tahan menderita selalu menemukan cara. Seorang mahasiswi berdiri dengan tenang di tengah kampus sambil memegang lembaran kertas putih. Dan aksi itu menyebar dengan cepat dan menginspirasi kota-kota yang lain, walaupun akhirnya disensor juga. Maka jadilah revolusi kertas putih. Walaupun sempat ada larangan menjual kertas putih, tapi pesan kegelisahan mereka terwakili. Mereka ingin menulis ulang kembali takdir mereka, ya, menghapus takdir yang dipaksakan kepada mereka oleh PKT. Teriakan mundur Xi Jinping dan bubar PKT menjadi mantra perubahan mereka. Mereka hanya ingin bebas dari seseorang yang paronia seperti Xi Jinping yang bisa melakukan apapun demi kekuasaan. Ya, akhirnya kebijakan itu dilonggarkan. Apakah itu artinya Xi Jinping menyerah dengan tuntunan rakyat? Dan rakyat telah terpuaskan? Tunggu dulu. PKT mempunyai taktik yang terkenal dengan memancing ular keluar dari sarang. Pada saat protes terjadi di mana-mana, teknologi pengawasan PKT yang canggih merekam semuanya. Pasca protes, polisi mencari siapa-siapa yang terlibat protes besar itu. Akankah ini menjadi tragedi Tiananmen Jilid 2, tapi dengan mode senyap seperti yang dilakukan Xi di Xinjiang? Akankah revolusi kertas putih akan berakhir dengan kebebasan rakyat Tiongkok dari cengkraman PKT dan diktator yang paronia? Makna apa yang bisa kita petik dari fenomena ini? Kekuasaan memang mencandukan, tapi perlu diingat kekuasaan adalah hal yang dipinjamkan. Suatu saat harus dikembalikan. Kembalikan tepat pada waktunya, sebelum debt collector itu merampasnya tanpa ampun. Memang suara rakyat seringkali bisa dibeli dengan uang dan sembako. Tapi apakah itu sepadan? Nikmat seminggu tapi ditukar sengsara 1 periode, 2 periode, 3 periode. Apakah masih bersikeras ingin meniru langkah kakak besar Xi Jinping untuk menambah periode? Ingat kata Gus Dur, ada yang lebih tinggi daripada politik dan kekuasaan, adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Fakta dan Makna. Salam.